Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Masyarul hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, sehingga pada hari ini pun kita masih sanggup secara istiqomah mengisi Ramadan tahun ini dengan berbagai macam amal saleh. Selanjutnya, salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, juga termasuk kepada sahabat beliau yang telah berjuang bersama-sama beliau sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia sebagai agama rahmatan lil alamin. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua sudah paham tentang perintah puasa yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di ayat ini Allah menyeru pada hambanya yang beriman. Ini seruan kasih sayang Allah. Apa seruan Allah? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kalian berpuasa asyam, yang berasal dari kata-kata al-imsak yang punya pengertian menahan. Orang Jawa bilang ngempet gitu ya, ngempet. Apa yang kita tahan, apa yang kita empet? Kita ngempet, kita menahan, tidak makan, tidak minum. Tidak hanya itu, kita justru juga harus menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Kita juga diminta untuk bisa menahan hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita, sehingga kita kemudian nanti akan dididik oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersabar. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang terdahulu berpuasa. Jadi puasa ini bukan miliknya umat Islam saja. Jadi Allah jauh sebelum Rasul diutus kepada umatnya, Allah sudah mewajibkan umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Jadi puasa ini adalah tradisinya orang-orang beriman. Allah katakan di dalam ayat itu, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kata-kata la'allakum tattaqun di situ punya pengertian ketakwaan yang senantiasa kita lakukan secara terus menerus. Ketakwaannya kita harus lakukan secara kontinu. Tidak hanya cukup berhenti satu bulan Ramadan saja, tapi selepas bulan Ramadan bagaimana kemudian ketakwaan ini senantiasa terjaga. Itu mana la'allakum tattaqun, yaitu ketakwaan yang kita jalankan secara terus menerus. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, ternyata Allah dan mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini ada beberapa manfaat, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan. Di samping ada manfaat moral gitu ya, ada nilai-nilai moral yang bisa kita ambil, kita petik, nilai-nilai spiritual, dan bahkan lebih daripada itu adalah nilai-nilai sosial yang bisa kita petik sebagai pelajaran di bulan Ramadan ini. Melalui bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memang mentarbiyah kita, mendidik kita agar kita ini punya namanya kepedulian sosial, punya yang namanya kesalehan sosial, punya yang namanya solidaritas sosial. Puasa tidak hanya bentuk pribadi yang punya kesalehan individual, dia secara individu terbangun hubungan dengan Allah, membangun hablum minallah, tapi di lain waktu, di lain sisi, maka Allah mengajarkan kita pribadi soimin, orang yang berpuasa, untuk punya yang namanya kepekaan sosial.
Kita membangun hablum minan nas. Kita membangun hubungan dengan manusia, punya solidaritas sosial dengan orang lain. Bagaimana kemudian kita bisa merasakan puasa itu lapar, tidak enak, haus, tidak enak. Kita ngempet untuk tidak makan, kita ngempet untuk tidak minum. Nah, sehingga di sini kemudian Allah mendidik kita. Ternyata banyak saudara-saudara kita di luar sana, saudara kita sama muslim, sama mukmin di luar sana, yang bahkan tiap hari, tidak hanya di bulan Ramadan saja, bahkan di luar bulan Ramadan saudara kita ada banyak yang kemudian harus ngempet tidak makan, ngempet tidak minum karena kondisi ekonomi. Sehingga di sinilah kemudian arti penting hadirnya bulan Ramadan di hadapan kita, sehingga kita dididik oleh Allah untuk punya namanya kepekaan sosial. Namanya luwe, lapar itu nggak enak. Sehingga bagaimana kemudian kita diajarkan oleh Allah untuk peduli dengan orang lain. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di penghujung puasa Ramadan nanti, kita oleh Allah kemudian disuruh mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, di luar zakat mal tentu saja. Kewajiban ini seakan-akan melengkapi dimensi sosial dari ibadah puasa itu sendiri. Maka di luar itu semua hadirin, puasa melatih, puasa mendidik kita agar menjadi manusia yang punya mental giver, suka memberi, bukan punya mental taker, suka minta, suka ngambil barang orang lain. Di sini kemudian arti penting letak hadirnya puasa di hadapan kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang puasa sejatinya sedang meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dalam salah satu doktrin yang mengatakan tahallaku bi akhlaqillah. Jadi kita dengan puasa ini mencoba untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Sehingga orang-orang yang berpuasa, para shaimin, ini diharapkan, diminta untuk meneruskan kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah kepada umat manusia dengan cara berbuat ihsan, dengan cara berbuat baik, berbagi kegembiraan. Dengan begitu puasa membuat kita cerdas, tidak hanya dari secara moral, spiritual, namun kita juga cerdas secara sosial. Dan pada akhirnya akan muncul karakter-karakter tawazun, karakter-karakter orang yang bertakwa. Disinilah kemudian Allah beri kita untuk menjadi pribadi yang peduli dengan orang lain. Hadirin, mudah-mudahan dengan hadirnya puasa di tahun ini 1442 Hijriah ini, kita senantiasa menjadi pribadi yang punya kesalehan individual, juga punya kesalehan sosial, sehingga kita peduli dengan saudara kita, peduli dengan orang lain, dan kita senang untuk berbagi, senang untuk, orang Jawa bilang nyak nyok, senang membagi, senang mengasihi. Ini kemudian yang bisa kita ambil dari ibadah puasa. Ini mungkin bisa yang saya sampaikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termotivasi oleh ibadah puasa ini akan menjadi pribadi yang senang gemar berderma. Insya Allah itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, nasrul minal fatihum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.